Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami dengan berjudul Liquid Penetrant Test. Nah, sebelum menjelaskan tentang isi dari PowerPoint tersebut, saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yoga Aldi Putra, dan nama-nama kelompok saya yaitu ada Igede Eka Wijaya, Nur Afif Rahmat Baktiar, Muhammad Thorik Syarafi, Deva Alam Syah Putra, dan Agung Budiman Aprilianto. Nah, kali ini langsung saja saya akan membacakan hasil PowerPoint dari kelompok kami, yaitu Liquid Penetrant Test. Penetrant test yaitu jenis pengujian tidak merusak atau non-destruktif test (NDT) yang bertujuan memeriksa permukaan material terdapat cacat las atau tidak. Dalam pengujian ini didasarkan dari prinsip kapasitas, yaitu masuk serta keluarnya cairan penetran ke dalam diskontinuitas dan dari kontinuitas ke permukaan. Penggunaan uji penetran sangat luas. Selain untuk memeriksa sambungan las dan surface pada benda kerja, metode uji penetran ini juga bisa untuk mendeteksi kerusakan retakan yang terjadi pada komponen mesin seperti crankshaft, cylinder head, dan lain-lain. Akan menjelaskan cara pembersihan dengan alat uji coba pipa gas, pembersihan permukaan pada alat uji, pembersihan dari minyak, kaca, dan kotoran yang menempel pada benda uji dengan menggunakan sikat baja dan cleaner atau remover. Yang kedua, saya akan menjelaskan cara penyemprotan liquid untuk mendeteksi adanya keretakan pada alat uji coba, cara penyemprotan liquid penetran dan developer pada permukaan pipa gas untuk mendeteksi adanya keretakan. Ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja. Prinsip kerja sendiri dibagi menjadi 5. 1. Persiapan permukaan. Permukaan benda uji harus bersih dari berbagai jenis kotoran seperti minyak, karat, dan kotoran lainnya. Anda dapat membersihkan kotoran dengan sikat baja amplas. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu proses aplikasi penetran dan saat mengamati hasil pengujian. Selanjutnya, bersihkan menggunakan cleaner. Semprotkan cleaner ke benda uji, setelah itu bersihkan dengan kain yang bersih. Kedua, pengaplikasian liquid penetran. Pengaplikasian liquid penetran dapat disemprotkan atau dioleskan dengan kuas secara merata untuk waktu 5 menit. Ketiga, pembersihan sisa liquid penetran di permukaan. Bersihkan cairan penetran yang berada di permukaan dengan kain bersih dan kering. Lakukan beberapa kali dan searah. Keempat, pengaplikasian liquid developer. Semprotkan developer pada permukaan spesimen uji setelah selesai dibersihkan. Jarak penyemprotan maksimal 15-20 cm terhadap permukaan benda. Sebelum penyemprot, pastikan mengocok liquid developer tersebut. Kelima, pengamatan dan inspeksi indikasi. Setelah pengaplikasian developer selesai, langkah berikutnya adalah pengamatan indikasi yang muncul. Saat mengamati, tunggu waktunya minimal 10 menit, maksimal 30 menit setelah aplikasi developer, dan ukur dan catat indikasi yang keluar. Setelah selesai mencatat, bersihkan kembali pengujian dengan sikat baja dan cleaner. Cara menganalisis hasil pengujian. Hasil uji cairan penetran ditentukan dari dimensi. Jenis indikasi dalam uji ini disebut dengan uji indikasi relevan atau relevant indication, dengan ukuran yang lebih dari 1,5 mm. Sedangkan dari segi bentuknya terdapat dua jenis, yaitu linear indication, indikasi memanjang, dan rounded indication, indikasi melingkar. Rounded indication adalah indikasi yang mempunyai panjang kurang atau sama dengan ukuran lebarnya. Sedangkan linear indication adalah sebuah indikasi yang mempunyai panjang lebih dari 3 kali lebarnya. Hasil uji penetran dinyatakan ditolak jika dimensi tidak sesuai dengan syarat keberterimaan yang diatur dalam ASME berikut ini.
1. Ukuran indikasi memanjang lebih dari 1,5 mm linear relevant indication. 2. Ukuran indikasi melingkar dimensi lebih dari 5 mm rounded relevant indication. 3. Indikasi melingkar yang berjumlah 4 atau lebih dan berada dalam satu garis dengan jarak antar indikasi dari tepi ke tepi kurang dari 1,5 mm. Kelebihan liquid penetran test. 1. Dapat digunakan untuk semua jenis material seperti logam, plastik, keramik, dan gelas. 2. Tidak merusak spesimen atau produk. 3. Pendeteksian cacat tidak terbatas dengan dimensi atau bentuk indikasi. 4. Murah. 5. Portable, mudah dibawa kemana saja. Kekurangan liquid penetran test. 1. Tidak hanya digunakan untuk material yang berpori dan mempunyai permukaan kasar. 2. Hanya dapat digunakan untuk mendeteksi kecacatan pada permukaan uji saja. 3. Membutuhkan kehati-hatian dalam menggunakan zat kimia.